Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joy di channel Joy FX. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman yaitu tips atau teknik atau cara yang selama ini sudah saya lakukan ya untuk melakukan marking area support dan resisten. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke materi, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, disclaimer ya teman-teman, perlu sampaikan di awal bahwa forex adalah perdagangan yang sangat berisiko ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan melakukan perdagangan di market forex ya, teman-teman perlu mempelajari ya, teman-teman wajib atau harus mempelajari teknik atau cara untuk melakukan perdagangan atau trading. Tanpa memperpanjang kata, jadi di video kali ini saya akan membahas teknik atau cara untuk melakukan marking area support dan resisten. Nah, cara-cara ini sudah sering saya lakukan ketika saya trading kurang lebih 4 tahun. Nah, bagi teman-teman yang suka trading di area support dan resisten, tentu syarat pertama sebelum teman-teman melakukan marking atau membuat garis-garis area atau zone support dan resisten, teman-teman perlu mengetahui bahwa apakah zone atau area yang teman-teman marking itu adalah titik atau zona support dan resisten yang kuat atau tidak. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Nah, di video ini itu saya akan bahas dan saya akan ulas kepada teman-teman. Teman-teman siapkan kopi karena durasi dari video ini mungkin akan sedikit panjang, kurang lebih 15 menit ya. Jadi teman-teman perlu relax. Nah, bagi yang udah expert ya, yang udah terbiasa trading menggunakan area support dan resisten ya, dengan memanfaatkan sinyal atau konfirmasi reversal, untuk yang udah terbiasa, teman-teman bisa skip video ini. Nah, video ini mungkin akan lebih cocok bagi yang masih pemula, bagi mereka atau bagi kamu yang mungkin sampai detik ini masih mencari gimana sih caranya untuk marking area support dan resisten. Teman-teman, tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja ke materinya. Let's go. Baik. Jadi teman-teman, saya seperti teman-teman lihat di sini, ini kebetulan MetaTrader saya instalkan di server ya. Jadi saya berlangganan server, saya berlangganan VPS untuk saya instalkan MetaTrader. Nah, jadi di server atau MetaTrader yang sudah saya instalkan ini, jadi ketika di akhir pekan atau sebelum hari Senin, biasanya di hari Minggu malam Senin, nah saya udah melakukan marking area support dan resisten ke pair pasangan mata uang yang sekiranya di 1 minggu ke depan ketika terjadi konfirmasi di area support resisten saya marking, maka saya akan melakukan open perdagangan, saya melakukan open posisi di area-area tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, nah ini ada beberapa pair yang terbuka ya, teman-teman perhatikan mouse ini. Nah, jadi di sini, Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, jadi ada area atau zona yang udah saya marking ya. Nah, kemudian di pair yang ini, nah ini juga udah ada zona atau daerah yang saya marking. Ini seperti ini. Nah, ketika area-area ini udah saya marking seperti ini ya, maka saya akan tunggu ya, ketika harga menyentuh
area yang saya marking, maka akan ada step selanjutnya bagi saya untuk memutuskan apakah saya akan melakukan open position atau tidak. Nah, itu ada step berikutnya. Nah, di video kali ini saya hanya mengajarkan bagaimana caranya untuk marking area support dan resistance. Nah, sedangkan jadi video ini nanti kedepannya akan berseries ya, jadi akan ada part-partnya. Nah, jadi di part pertama ini yang saya ajarkan adalah marking area support resistance. Nah, di video selanjutnya saya akan ajarkan gimana konfirmasi ya, ketika harga menyentuh area support resistance, sebelum kita melakukan open position kita butuh konfirmasi. Nah, di sana akan saya ajarkan yaitu pattern konfirmasi bahwa harga itu akan berbalik arah atau reversal ketika menyentuh area atau zona support dan resistance yang sudah kita marking. Oke, teman-teman, gimana caranya melakukan marking seperti ini? Oke, mari kita mulai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka salah satu pair mata uang, yaitu untuk pair Euro JPY, Euro Jepang Yen. Oke, saya selama ini udah lumayan lama, 4 tahun saya trading di market forex ya. Jadi yang pertama, sebelum saya melakukan marking, saya biasanya melakukan marking di area saya melakukan marking di time frame yang besar ya, yaitu di daily dan weekly. Oke, ini teman-teman catat. Kenapa saya marking area support resistance di time frame daily dan weekly? Kenapa? Karena di time frame seperti ini harga cenderung reverse atau mantul. Nah, kenapa saya nggak melakukan marking di area di time frame kecil, misalkan M15 atau M30? Kenapa? Karena semakin kecil time frame yang kita gunakan, itu biasanya harga akan mudah untuk ditembus atau di breakout. Nah, jadi alasan saya yang pertama, syarat saya ketika melakukan marking area support dan resistance adalah saya memilih menggunakan time frame yang besar, yaitu daily dan weekly. Nah, oke, saya ganti chartnya dulu ya, yang lebih menarik. Ini sini saya. Ini saya buatkan template-nya, ini biar lebih asik aja ya. Ini saya kasih nama market chart aja. Nah, saya suka tampilan seperti ini. Oke, teman-teman, jadi ketika pertama-tama teman-teman udah buka MetaTrader, udah buka market, nah, yang bisa saya lakukan di hari Minggu sebelum ke hari Senin, saya melakukan marking area support resistance. Oke, kita sepakat di awal bahwa untuk time frame-nya bisa menggunakan daily atau weekly. Nah, saya menggunakan time frame weekly ya, teman-teman. Oke, saya rubah ke time frame weekly. Kemudian selanjutnya di sini ini kan tampilannya per satu indikator, per satu ini candlestick. Nah, di sini saya rubah ke line chart. Oke, nah sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, saya coba cari pair lain yang spreadnya agak kecil. Contoh, saya menggunakan GBP USD. Oke, nah tampilannya kan kira-kira seperti ini. Nah, oke, syarat yang pertama ketika kita marking area support dan resistance, yang pertama adalah kita memilih time frame yang besar, yaitu weekly atau teman-teman bisa daily. Ya, seperti ini. Nah, ini daily, ini weekly. Nah, sebelum kita marking, tentu kita harus menentukan yang mana yang support dan resistennya yang kuat. Oke, untuk melihat bahwa support dan resisten itu kuat, kita rubah dari sini candlestick ke line chart seperti ini.
Oke, time frame weekly, kemudian line chart. Oke, selanjutnya kita menggunakan garis horizontal, ya, kita tandai seperti ini. Oke, ini saya ganti dulu warnanya kurang jelas, ya, kita menggunakan warna ini, ya. Oke, seperti itu. Kemudian, jadi kegunaan kita mengkonvert dari candlestick ke line chart agar kita bisa melihat pola, ya, pola di chart seperti ini. Nah, jadi untuk resisten yang kuat, jadi ketika dia terbentuk pola huruf A, ya, huruf A seperti ini yang lancip. Nah, ini kita tandai sebagai resisten yang kuat. Kemudian untuk support yang kuat itu seperti ini. Jadi dia terbentuk huruf V yang lancip seperti ini. Nah, kemudian oke. Nah, apakah dengan melihat huruf A sebagai resisten dan huruf V sebagai support itu sudah menandakan ada support resisten kuat? Nah, itu belum, ya. Jadi yang berikut, syarat yang berikut, kita melihat pergerakan di market. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Nah, ini ketika harga turun, ya, kita tandai. Di sini kita ada lihat second reaction. Jadi sini ada reaksi, ya. Jadi ketika harga turun, di sini ada reaksi, ya. Nah, ini ada reaksi, ini seperti ini, dan ini ada reaksi, ya. Kemudian, jadi ketika harga, ya, turun, kemudian membentuk lengkungan seperti ini atau reaksi-reaksi yang seperti itu menandakan bahwa titik ini adalah titik support yang sangat kuat, ya. Nah, itu perlu teman-teman ingat. Nah, kemudian untuk area support ketika kita sudah menandai yang berbentuk V seperti ini. Nah, di sini ada second reaction seperti ini. Nah, ini harga bereaksi di situ, kemudian di sini juga harga bereaksi. Nah, ini menandakan bahwa titik yang kita tandai menggunakan horizontal line adalah titik support yang kuat, seperti, ya, teman-temannya. Jadi mengapa saya enggak membuat garis di sini juga boleh, ya. Ini juga bisa kita tandai sebagai support yang kuat. Kenapa? Karena di sini juga ada second reaction. Nah, kemudian kita juga bisa menandai ini sebagai support yang kuat. Kenapa? Karena di sini juga ada second reaction. Nah, oke, setelah kita tandai seperti itu, langkah selanjutnya kita ini masih ada satu, ya. Ini juga masih ada support yang kuat. Kenapa? Karena di sini ada second movement atau second reaction. Ini ada movement juga. Nah, teman-teman, di sini ini juga area support. Tapi kenapa kita nggak marking di sini? Kenapa? Karena ini kan harga udah lewat, ya. Nah, harga yang kita perhatikan sekarang kan harga udah nyampe di sini. Jadi area di belakang sini, ya, di belakang, ya, saya ganti warnanya menggunakan merah, ya. Nah, artinya kenapa ini kita nggak marking lagi yang ini? Nah, karena yang harga sebelum ini di samping garis vertikal yang merah ini itu udah tidak kita perhitungkan lagi. Jadi yang kita lihat adalah yang ini, di mana harga masih bergerak di area sekitar sini. Nah, jadi yang ini kita hapus saja, kita delete. Nah, kalau yang garis ini adalah area support yang ini, area support yang ini, dan yang ini adalah area support yang ini. Oke, teman-teman, ini saya hapus lagi, ya, untuk second movementnya ini saya hapus, ya. Jadi syarat support dan resisten yang kuat adalah
dia berbentuk huruf A untuk resisten, dan kemudian di sini ada second movement. Jadi ada pergerakan-pergerakan kecil, atau kita istilah namanya koreksi. Nah, kemudian untuk support yang kuat dia membentuk huruf V, lancip. Kemudian di sini ada reaksi atau second movement. Oke, selanjutnya ketika kita udah menandai seperti itu, selanjutnya kita rubah ke candlestick seperti ini ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita menggunakan rectangle. Nah, kita marking ya, mulai dari sumbu sampai body seperti ini. Nah, untuk saya, untuk trader-trader yang lain mungkin mereka markingnya bisa jadi cuman dari sini ya, dari ujung tanpa body, misalkan seperti ini. Nah, ini mereka markingnya seperti ini. Nah, kalau saya markingnya seperti ini ya, jadi dari sumbu sampai ke body. Nah, kenapa seperti ini? Karena hasil backtesting saya ketika harga mengambil sumbu, nah itu biasanya harga jadi area yang saya marking seperti ini itu sifatnya low risk ya. Kalau ngambil di body itu high risk. Kenapa? Karena biasanya harga menjemput atau cuman sekedar ketika nyampe di zona yang kita marking, dia mungkin cuma ninggalin sumbu kemudian dia mantul lagi seperti itu. Oke, jadi untuk markingnya yaitu dari sumbu sampai ke body ya, body tadi sampai ujung sumbu. Kemudian yang berikutnya yang bawah, yang ini. Nah, yang bawah ini kan di sini lancipnya kan di sini ya. Nah, kemudian kita tarik seperti ini, kanan, kita paskan. Oke. Kemudian yang ini juga. Oke. Kemudian yang ini. Nah, ini panjang sekali. Ini areanya besar ya. Ya, karena sumbunya panjang. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi cara marking yang saya lakukan adalah seperti ini. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau mau marking di sini juga boleh. Ini bentuknya huruf V juga. Tinggal kita tandai seperti ini untuk untuk area supportnya. Nah, ini ada reaction atau second movement. Kemudian teman-teman tinggal tarik seperti ini ke kanan. Oke, jadi caranya seperti itu. Oh, ini ada satu yang ketinggalan di sini ya. Yang ketinggalan, nah yang ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Cara untuk marking area support dan resisten yang selama ini saya lakukan. Nah, untuk teman-teman yang sering melakukan open perdagangan atau open posisi, atau teman-teman yang hobi atau suka melakukan perdagangan di area support resisten, tentu dengan melakukan marking support resisten yang benar, tentu akan sangat bagus ya. Nah, jadi pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan trader yang lain ketika melakukan marking area support resisten. Nah, untuk saya pribadi saya melakukan caranya seperti ini yang teman-teman lihat ya. Oke, nah kemudian teman-teman seperti sampaikan di awal, nah ketika kita udah marking zone, tahap selanjutnya adalah kita memantau harga ini bergerak ya. Kita memantau harga ini bergerak. Jadi ketika teman-teman lihat di sini ya, contoh ini posisi harga kan ada di sini. Nah, jadi ketika harga bergerak naik nyampe di area yang kita marking di sini, nah selanjutnya adalah apakah kita akan melakukan sell atau buy. Nah, tentu kita membutuhkan yang namanya
pattern konfirmasi, ya. Ya, konfirmasinya untuk apa? Jadi konfirmasi itu kan menginformasikan ke kita apakah harga akan breakout ataukah harga akan reverse atau mantul kembali ke bawah. Nah, tentu di sini kita membutuhkan yang namanya pattern konfirmasi. Misalkan ya menggunakan engulfing, ya, engulfing. Nah, kalau ketika harga udah menyentuh area resisten yang kita marking ini, kemudian saya biasanya untuk melihat engulfing di sini, saya biasanya turunkan time frame misalkan ke daily. Ya, ini kan marking kita di weekly, saya turunkan ke daily. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika harga bergerak naik sampai di sini, ya, ketika harga bergerak naik sampai di sini, kemudian di time frame daily ini ada pattern engulfing atau pattern reversal. Teman-teman bisa searching di Google, ya, pattern reversal. Nah, itu menandakan bahwa harga tidak kuat untuk menembus zona resisten yang kita marking, ya. Nah, berarti ada indikasi, ya. Jadi kalau ada pattern konfirmasi reversal, itu mengindikasikan bahwa harga itu akan mantul, ya, atau harga itu akan reverse, ya, atau berbalik arah ke dari sini resisten. Nah, jadi kalau di materi di grup private, ya, di materi private, nah saya di sana mengajarkan suatu siklus komplit, ya, ketika kita memulai perdagangan. Jadi semacam SOP, yaitu kita harus tahu arah pergerakan harga, yaitu direction. Kemudian kita harus melihat apakah ada konfirmasi, ya. Jadi untuk apa konfirmasi? Untuk kita mengetahui lebih pasti, ya, kemana harga itu akan bergerak, ya, untuk mengetahui lebih pasti directionnya atau arah harga itu bergerak. Nah, apakah setelah kita mengetahui arah pergerakan harga atau direction dan konfirmasi sudah cukup kita untuk melakukan entry? Nah, di situ belum, ya. Jadi di materi premium saya di privat itu kita membutuhkan yang namanya setup. Nah, dengan adanya setup di dalam area konfirmasi, ya, dengan adanya setup, tujuannya adalah agar kita mendapatkan titik entry yang sharp, ya. Sharp itu artinya yang floatingnya kecil, ya. Atau kita dapatkan titik atau zona stop lossnya, ya, maksimal 20 pips, ya. 20 pips itu bagi saya juga udah gede, ya. Nah, 10 pips, 15 pips stop loss. Nah, tetapi untuk risk rewardnya, take profitnya itu bisa 50 sampai 100 pips. Nah, itu yang saya ajarkan di materi privat premium, ya, yang udah sekarang membernya udah 70-an. Oke, teman-teman. Jadi cara marking, ya, marking area support dan resistance yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi materi atau SOP yang saya rumuskan atau saya ramu, yang mana direction, konfirmasi, dan setup. Nah, di video kali ini kita baru di cara kita mengetahui kemana harga selanjutnya akan bergerak, ya, yaitu kita baru mempelajari directionnya. Oke. Nah, jadi kita ketika teman-teman trading di area support dan resisten, pastikan teman-teman mempelajari arah pergerakan harga ketika menyentuh area support dan resisten, ya. Nah, untuk itulah penting kita bisa melakukan marking, ya, area support dan resisten. Oke, teman-teman, saya rasa videonya
cukup jelas ya yang disampaikan. Jadi jika teman-teman merasa kurang jelas, ya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, atau teman-teman bisa DM saya. Jadi di deskripsi ada link ke channel Telegram, teman-teman bisa DM saya. Misalkan teman-teman ada setup ya seperti ini, kemudian teman-teman minta tolong ke saya untuk memvalidasi apakah setup atau cara marking area support dan resisten yang teman-teman praktikkan setelah menonton video ini apakah sudah sesuai atau belum. Atau bagi teman-teman yang ingin join ke channel Telegram, silakan cek di bagian deskripsi. Oke, teman-teman, jadi video yang cara melakukan marking zone yang saya lakukan adalah seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini ya teman-teman, saya sudah melakukan marking untuk seminggu ke depan. Nah, ini kan kita udah hari Selasa. Nah, jadi ini udah saya marking untuk pair Euro USD sebagai contoh ya. Nah, ini kan saya marking di weekly ya, di daily. Nah, kemudian seperti saya sampaikan di awal tadi, nah saya menunggu ya, saya hanya menunggu. Jadi saya akan pantau terus. Jadi kenapa? Seperti sampaikan bahwa saya di sini saya sewa atau langganan VPS khusus untuk forex. Nah, tujuannya adalah agar saya bisa memantau pergerakan harga lewat handphone. Nah, jadi ketika hari ini hari Selasa, misalkan hari Rabu atau Kamis, harga masuk ke zone yang saya marking ya, kemudian saya turunkan ke time frame yang lebih kecil H4. Nah, kemudian di sini misalkan ada pattern bearish engulfing sebagai konfirmasi harga itu akan reversal, maka saya tinggal nyari setup untuk melakukan entry posisi sell yang sharp. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Jadi itulah fungsi atau tujuan atau manfaat dari marking area support dan resisten. Oke, jadi ini mungkin besok harga akan masuk di area. Jadi ini baru nyentuh dikit dia langsung turun. Kita lihat contoh lain. Nah, ini juga bentar lagi udah jadi uang ini teman-teman ya. Saya tinggal menunggu harga nyentuh area yang saya marking, kemudian saya turunkan time frame ke daily. Jika ada pattern engulfing yang bodinya keluar di zone yang saya marking, nah saya tinggal nyari setup untuk melakukan open position. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya tinggal pantau aja lewat handphone. Dan coba yang USD CHF. Nah, di USD CHF kita lihat posisi harga sekarang masih di tengah-tengah ya. Kita tunggu terus sampai sini. Ini kan saya marking di weekly. Saya tunggu ketika di daily. Di daily kita lihat ya harganya masih posisi di sini. Nah, saya akan menunggu harga masuk ke zone yang saya marking. Kemudian saya bisa turunkan time frame H4. Jika di daily dia nggak ada pattern reversal ya, atau misalkan engulfing yang bodinya close di luar zona yang saya marking, dan selanjutnya saya akan cari setupnya. Oke teman-teman, jadi paham ya, paham. Jadi mohon maaf jika terlalu cepat saya membuat videonya. Nah, teman-teman bisa DM lah. Oke, nah ini juga untuk Euro GPY. Oke, ini saya marking di weekly. Kemudian saya turunkan ke time frame daily. Saya tinggal menunggu jika ada pattern reverse ya. Jadi saya tunggu harga nyampe di area sini. Misalkan ini besok di sini ada candle bearish engulfing. Nah, saya tinggal nyari setup di candle bearish engulfingnya ya. Misalkan ini terjadi. Nah, jika setupnya valid, maka saya bisa all in ya. Bisa all in gitu loh. Terus ini
Oh, sorry. Ini keblokir. Oke, saya hapus. Oke, jadi teman-teman ya, seperti itu aja cara saya melakukan marking zone ya, area support dan resisten. Nah, oke, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kemarin ya. Contoh harga gerak turun, kemudian menyentuh area support, kemudian harga naik lagi ya. Harga naik lagi. Cuman di sini dia bikin sumbu dan close di luar zona. Kemudian saya turunkan time frame ke daily. Kita lihat, di sini. Nah, di sini itu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat itu ada candle shooting star ya. Nah, shooting star ini di harga reject ya, dan bodinya close di luar zone ya, bodinya close di luar zone, teman-teman bisa cek situ. Nah, kemudian ini semacam tree inside down ya, pattern reversal tree inside down. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mencari pattern rahasia ya, untuk saya melakukan entry position. Nah, jadi awal mula saya marking area support resistance di weekly. Oke. Kemudian saya turunkan ke time frame daily atau H4 untuk melihat apakah ada pattern reversal. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Di H4 itu ada pattern reversal ya. Nah, di sini ada bearish engulfing di sini. Teman-teman bisa cek di sini, itu ada. Nah, selanjutnya kita nyari setup. Nah, ini teman-teman, kita lihat berapa ratus pips ya. Cus 315 pips teman-teman. Nah, di weekly ya cuman turun segini. Sep. Nah, ketika di H4 teman-teman bisa cek di sini. Nah, itu dia turun banget ke bawah. Nah, jadi ketika kita open posisi sell di sini, nah, kita dapat 296 pips dan SL-nya hanya 15 pips stop loss-nya, tapi take profit-nya bisa sampai 300 pips ya. Tuh, dahsyat teman-teman ya. Oke, jadi itu gunanya kita melakukan marking support resistance. Ya, tolong dipahami di awal-awal video yang sampaikan tadi teman-teman ya. Ini materinya materi langka ya. Langka. Oke, kalau bagi para trader yang udah expert ini enggak terlalu ngefek. Nah, bagi yang masih muda-muda yang masih baru pemula, yang baru terjun di dunia trading ya, mungkin ini akan sangat bermanfaat seperti teman-teman ya. Nah, jadi di materi privat itu ada namanya setup. Nah, di setup itu ada pattern rahasia teman-teman, yaitu pattern yang udah saya pakai selama ini dan membuat ya make money atau trading for living. Masa trading buat deposit sih? Tujuan kita trading adalah trading for living ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya coba cek ya, tunggu ya, santai tadi sambil ngudut ya, ngopi, baru teman-teman nonton video ini ya. Jadi trading tuh jangan dibikin susah ya, trading itu simple ya, formulanya
simple banget, direction, confirmation, plus setup itu sama dengan dolar. Kira-kira seperti itu, teman. Kok nggak kelihatannya? Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini dari saya ya. Itu cara untuk melakukan marking super resistant ya. Cara untuk melakukan marking super resistant yang sangat-sangat kuat dan apa ya, boleh dibilang akurasinya itu 90% plus. Nah, dan risk rewardnya itu sangat-sangat mantul ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan praktekkan ya, silakan ditonton videonya, kemudian dipraktekkan cara untuk marking area supply and demand, sehingga teman-teman kedepannya trading bisa profit setiap hari dan profit maksimal. Oke, tak jamin itu. Nah, bagi teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham, silakan DM saya di Telegram. Itu udah link Telegram ada di deskripsi. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe gratis kan teman-teman. Dan saya memberikan materi ini pun tanpa menagih spesial pun ya teman-teman. Oke guys, salam sukses. Semoga trading kalian selamat, profit konsisten, dan jangan lupa untuk bersedekah. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang.